fungsi math. Ya, di sini ada sebuah tabel daftar persediaan barang. Dalam fungsi matematika sebetulnya ada banyak rumus ya, selain sum dan sum if, tapi ini yang paling sering digunakan. Di tabel daftar persediaan barang ini kita harus mengisikan ini nih yang tanda tanya ya. Jadi kita disuruh untuk menjumlahkan angka-angka yang ada di atasnya, kemudian juga penjumlahannya bukan cuman keseluruhan tapi juga dengan kriteria, yaitu seperti misalnya pembelian hard disknya saja atau pembelian printernya saja gitu ya. Nah, untuk memudahkan karena ini dia angka dengan teksnya itu bergabung ya, kita bisa hapus saja teks unit-unitnya ini, kemudian kita pindahkan ke judul kolom dalam tabelnya. Cara menghapus teks mudah ya, tinggal di blok saja, kemudian Ctrl F, kemudian replace, ketik teks yang mau dihapusnya, kemudian replace with kosong, replace all. Nah, kemudian dia akan hilang. Kita bisa kerjakan nih sekarang jumlah-jumlahnya ini, sama untuk jumlah secara keseluruhannya. Ini gampang aja, tinggal kita gunakan rumus sum. Caranya sih sebenarnya bisa dari menu bar ya, tapi tidak efisien. Langsung aja lah ketik di sini sama dengan sum, kemudian tab, kemudian kalian blok kolom yang mau dijumlahkan, kemudian enter. Untuk yang sebelahnya tinggal kalian drag saja ke kanan gitu. Itu sum. Nah, sekarang kalau mau menjumlahkan yang hard disk saja, karena kan di sini ada CDR, ada monitor juga, berarti kita harus menggunakan yang namanya sum if. Artinya kita mau menjumlahkan dengan kriteria nama-nama tertentu. Oke, jadi di sini kita tinggal menerapkan rumus sama dengan sum if, kemudian range-nya adalah ini, nama item ini, kemudian kriterianya adalah hard disk, kemudian sum range-nya adalah ini, keluar hasil deh gitu ya. Begitu juga untuk yang pembelian, penjualan, ini tinggal kita drag saja. Oh, jangan lupa diabsolutkan dulu nih kolom range-nya. Sekarang untuk yang pembelian printer, berarti kita tinggal ganti aja hard disk-nya itu dengan printer ya. Kalau range-nya masih sama, printer, kemudian range dari sum-nya tetap yang ini juga ya. Oke. Ya, gitu selesai. Bonus sebetulnya tidak ada, jadi kalian bisa abaikan aja, dihapus saja. Nah, jumlah akhir itu kalian berarti jumlahkan menggunakan rumus sum juga ya. Ini menjumlahkan yang di samping kirinya. Ada pertanyaan untuk sum if dan sum? Oke, kalau sudah paham untuk yang fungsi matematika, berarti kita bisa lanjut ke fungsi selanjutnya, fungsi statistik dan fungsi date and time. Fungsi statistik diantaranya ada count, count A, min, max, average, median, count if, dan seterusnya. Kalau count itu adalah fungsi untuk menghitung jumlah item, jumlah sel yang terisi data begitu. Sedangkan kalau tadi sum itu kan untuk menjumlahkan nilai dari isi selnya gitu ya. Kemudian min, max itu untuk melihat mana nilai terendah dan tertinggi, average untuk melihat nilai rata-rata, median untuk melihat nilai tengah, count if itu sama dengan count tapi dengan kriteria. Kemudian fungsi date and time ini adalah fungsi untuk kita bisa mengkalkulasikan jumlah hari, jumlah tanggal, jumlah tahun. Contoh di sini adalah diperkirakan hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 21 September 2009. Jika hari ini tanggal 17 Agustus 2008, berapa hari lagi kah Idul Fitri tersebut? Jadi kasus ini bisa kita hitung dengan menggunakan fungsi days. Misalnya kita bikin di sel yang terpisah ya. Kemudian ini 17 Agustus 2009. Days and date-nya ini kan, start date-nya ini. Nah, itu cara kita menghitung jumlah hari menggunakan rumus days. Oke, kemudian ada lagi rumus time ya. Rumus time ini kalau kita mau menghitung jumlah waktu dalam satuan jam, menit, detik begitu ya. Oke, coba di sini kita lihat berapa jarak waktu antara jam 6:35 dengan jam 9:17 20 detik. Oke, berarti kita coba cara yang sama tadi, jam 6:35. Custom, nah kemudian 19, 17, 20. Nah, berapa sih durasinya antara kedua jam tersebut? Kita gunakan rumus time. Sama dengan time, kemudian time yang ini dikurangi time yang ini. Oke. Nah, berarti kita bisa langsung kerjakan soal pada latihan di halaman 63 ini ya. Ini berarti dia mix dengan soal dari VLOOKUP nih, karena ada tabel bantuan. Oke, kita ketik dulu kalau gitu.
Oke, pertama untuk mengisi kolom golongan dulu. Di sini ada ketentuannya ya. Golongan itu karakter keempat dari kode pegawai. Nih, karakter keempat. Berarti 1, 2, 3, 4. Yang D, D, C, A itu. Oke, berarti tinggal kita gunakan rumus mid ya. Mid, kemudian teksnya ini, start number-nya adalah 4, kemudian 1. Kemudian drag saja. Lama kerja itu tanggal laporan dikurangi tanggal masuk. Nah, tanggal masuknya kan ini udah. Tanggal laporannya itu ini nih, 12 November 2008. Yang ini ya. Berarti gampang aja, sama dengan tanggal laporan. Jangan lupa diabsolutkan karena dia cuma satu sel untuk semua. Dikurangi tanggal masuk. Nah, ini lama kerjanya dalam bentuk hari. Coba kita gunakan year. Year frac. Oke, nah ini dalam tahun ya, supaya jelas. Oke, next apa? Gaji pokok, berarti kita tinggal ngambil dari tabel bantuan ini aja. Caranya menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian ini ya, patokannya adalah si kode pegawai. Kemudian tabel array-nya kita blok. Jangan lupa diabsolutkan. Kemudian titik koma, call index-nya, indeks kolom dari gaji pokok dia kedua ya, berarti isikan 2. Kemudian kita bisa pilih false exact match. Oke, sudah keisi. Kemudian tunjangan kesehatan ini sebetulnya caranya sama ya dengan yang barusan, pakai VLOOKUP untuk mengisikan ini. Cuman karena tunjangan kesehatan ini dalam bentuk persentase, berarti kita harus ubah dalam bentuk nominal begitu. Caranya berarti tinggal kalikan saja si persentase ini dengan gaji pokoknya. Jadi kita tetap gunakan VLOOKUP dulu. VLOOKUP. Lookup value-nya sama, yaitu kode pegawai, kemudian tabel array-nya kita blok, kemudian diabsolutkan, kemudian kita pilih 3 karena dia kolom ketiga, kemudian false. Nah, dikalikan dengan gaji pokoknya, begitu ya. Jadi langsung nominalnya 30.000. 30.000 ini sudah merupakan 12% dari gaji pokoknya. Pajak ya, pajak itu apa ketentuannya? 10% jika gaji pokoknya 200.000 ke bawah, 12,5% kalau di atas 200.000. Berarti kita pakai rumus if ya, sama dengan if gaji pokoknya lebih dari 200.000, maka katanya 12,5%. 12,5% dikali gaji pokok ya. Nah, kalau di bawah 200.000 maka dia 10% kali ini ya, itu pajaknya. Nah, gaji bersih itu adalah gaji pokok ditambah tunjangan kesehatan dikurangi pajak. Sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan kesehatan dikurangi pajak. Iya, oke, udah selesai nih pengerjaan untuk latihan terakhir yang ada di halaman 63. Silakan, ada pertanyaan? Cukup jelas Ibu.